Kami orang-orang kecil yang tak terbiasa manja. Karena itulah kami orang-orang kecil yang tak terbiasa manja. Karena itulah kami terbiasa mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu mencolok. Simpan. Tadi kamu nggak pipis pipis. Terus dulu ya dek. Yuk, sini yuk. Yuk, kita main lagi yuk. Yuk. Seperti ketika aku menemukan benjolan kecil di kepulauan Farik saat dia berumur 4 tahun. Ketika itu bulan Oktober tahun 1993. Apa ini? Sakit kan ya nak ya? Sakit kan nak ya? Kenapa kamu? Kira saya mah cacar gitu. Udah dikata mantri, ini bukan cacar bu, boleh mandi, boleh apa? Oh iya, katanya. Ini mah kayaknya penyakit kulit. Katanya. Udah weh saya pulang dimandiin pakai daun-daunan apa yang pahang-pahang gitu ya, daun sirsak, daun keluih, daun nangka, semua ditumbuk dipakai mandiin dia supaya sembuh. Tapi ternyata nggak sembuh. Luka yang semakin menyebar membuat khawatirku berlipat. Akhirnya aku bawa Farik ke mantri di desa kami. Udah berapa hari ini Pak? Jangan sang mantri putraku terkena penyakit kulit dan harus disuntik. Tapi itu tidak membuat Farik membaik. Sepulang dari rumah mantri, benjolan-benjolan yang menyebar di sekujur tubuh Farik justru pecah dan menjadi borok. Udah disuntik makin banyak ke punggung, ke dada, ke kaki, semua habis. Ya. Ini mah harus ke dokter umum katanya. Pergi ke Ciranyang, di kota ada dokter. Pas di dokter umum, 2 kali dokter Robi, dokter Slamet, ini mah harus ke dokter kulit. Pada saat dirawat oleh dokter kulit itulah kami baru mengetahui kalau ternyata Farik menderita penyakit langka, epidermolysis bullosa. Sejenis penyakit yang menyerang sistem sel kulit dan sistem kekebalan tubuh penderitanya. Konon penyakit ini bisa disembuhkan, namun harus melalui proses pengobatan dan perawatan yang panjang. Bagaimana pula cara kami membiayai proses penyembuhan yang panjang itu? Suamiku hanya buruh serabutan yang upahnya tak menentu. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Bukannya sembuh, keadaan Farik semakin memburuk. Luka-luka di sekujur tubuhnya seakan enggan berhenti mengoyak kulit dan merenggut keceriaan masa kecilnya. Sakit apa nih Pak ya? Kok tambah banyak begini Pak, bintik-bintiknya Pak? Dari semula ia masih bisa bermain hingga sampai pada satu titik ia tak bisa lagi beranjak dari tempat tidur. Emang saya nggak bisa pakai baju karena dipakein daun aja, tidurnya pakai daun itu pisang. Kayak ikan gitu. Tidur di daun pisang kan gak nempel kemana-mana. Miris rasanya mendengar rintih yang keluar dari mulut bocah kecilku. Andai rasa sakit itu bisa kuambil alih. Namun Farik memang anak yang luar biasa. Di usianya yang begitu dini, di tengah deraan sakit yang begitu hebat, yang menunjukkan ketabahan yang aku sendiri tak tahu dari mana ia dapatkan. Ia tak ingin menambah sedihku. Karena itulah Farik selalu berusaha tak terlihat lemah di hadapan. Gata-gata sedikit itu. Gata gas panas-panas itu.
aja terus ke badan. Ketegaran Farik turut menguatkan kami orang tuanya. Farik yang menderita saja bisa sabar. Kenapa kami tidak? Malah Farik yang menghibur saya. Kalau saya misalnya kan saya seorang ibu suka ngomong, lah penyakit nggak sembuh-sembuh, hidup susah begini, dia nggak boleh ngomong gitu. Terusnya ibu juga menghibur saya gitu. Saya yang sudah begini mau diapakan lagi, sampai apa yang terserah yang di atas apa jadinya saya. Di tengah usaha merawat dan menjaga Farik, akhir tahun 2000 keluarga kami sempat diliputi kebahagiaan. Putri pertama kami Ira dipersunting kekasihnya Dadang. Tak perlu menunggu lama, setahun kemudian lahirlah cucu kami. Ini kan si Tegar dari lahirnya nggak pernah nangis. Walaupun keadaannya ini sakit, nggak nangis dia. Diginiin, digituin, nggak nangis, tapi sehat dia. Bukan kalau sakit mah nggak lincah matanya. Kenapa ya anak teh nggak pernah nangis? Sudah aja lah dikasih nama si Tegar katanya teh. Bapaknya teh dia nggak pernah cengeng gitu. Tegar Efrata, begitulah kedua orang tuanya memberi nama. Sama sekali tak kusangka kalau nama itu kelak tidak sekedar menjadi nama belakang, melainkan lebih dari itu, melekat menjadi kepribadiannya. Ya, Tegar benar-benar menjelma menjadi manusia tegar, bahkan sejak di usianya yang masih belia. Kok kamu ini kok kamu topinya? Coba dibenerin dulu aku. Ya ampun, kenapa ini? Kenapa ini anak dipakein topi kok kamu? Kata saya. Padahal kan usia dia baru 40 hari gitu, ini topi baru itu enggak itu. Ternyata Tegar menderita hidrosefalus. Tidak hanya itu, Tegar terlahir dengan benjolan di punggungnya. Benjolan yang tak ubahnya buah si malakama. Benjolan itu berisi cairan yang keluar dari sela tulang punggungnya yang tak rapat. Jika benjolan itu pecah, Tegar cucuku akan kehilangan nyawanya seketika karena benjolan itu berisi cairan otaknya. Namun jika benjolan itu dioperasi, cucuku akan menderita